Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Kabafam, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mesin chopper. Apakah penting dimiliki oleh peternak pemula? Ya, ini tadi saya sudah menchopper beberapa hijauan tadi ya. Ada daun pisang di sini. Ini daun andong hijau ya. Daun andong hijau, ada juga odot tadi, rumput-rumput liar, ada daun pisang, ada juga di sini lamtoro dan kaliandra teman-teman ya. Ada lamtoro dan kaliandra, ada kita campur nih, tinggal pemberian pakan ke kambing. Nah, kembali ke pertanyaan tadi teman-teman, apakah penting bagi peternak pemula untuk memiliki mesin chopper? Ya, jawabannya bisa iya, bisa juga tidak teman-teman. Tapi lebih ke tidak kalau menurut kami pribadi ya teman-teman. Ini terkhusus bagi peternak yang benar-benar baru memulai beternak, yang sebelumnya tidak ada pengalaman. Jadi peternak pemula itu teman-teman ya, yang diperlukan di dalam beternak yang belum pernah beternak sama sekali adalah ilmu ya, adalah ilmu teman-teman, bukan alat-alat yang menunjang peternakan. Ya memang alat-alat itu diperlukan teman-teman ya, bahkan sangat diperlukan sekali kalau teman-teman sudah beternak skala banyak dan teman-teman sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang ternak. Begitu teman-teman. Sebabnya apa? Teman-teman yang baru memulai ternak, yang belum pernah beternak sama sekali, yang harus diketahui oleh teman-teman pertama sekali itu adalah tentang hewan ternak itu. Teman-teman harus mempelajari tentang kambing, tentang bagaimana makannya, ya, hijauan apa saja yang bisa dimakan dan tidak, yang mana yang aman, yang tidak. Teman-teman juga harus melihat kondisi kebiasaan kambing, keseharian kambing. Itu perlu teman-teman ya. Saya selama setahun ini itu banyak sekali menghabiskan waktu di kandang kambing. Karena saya setiap hari memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kambing itu teman-teman. Saya melihat kebiasaan perilaku kambing di kandang, sehingga saya bisa tahu kapan kambing itu lapar, kapan kambing kenyang, kapan kambing itu birahi, kapan kambing itu tidak birahi, kapan kambing itu sakit, dan kapan kambing itu tidak sakit. Itu perlu untuk dilihat teman-teman. Apalagi bagi mereka yang memiliki konsep breeding di dalam ternaknya. Para breeder handal itu teman-teman, itu mereka melakukan peternakan itu tentunya melalui ya pengetahuan, ya, ilmu, pengalaman di dalam beternak, melalui penelitian di kandang mereka masing-masing, melihat kondisi apa yang dibutuhkan kambing. Ya, kambing itu butuh hijauan bernutrisi, butuh pakan yang bagus, bukan butuh mesin. Ya, bukan butuh mesin. Ini bagi yang baru mulai beternak. Ya. Saran saya bagi yang belum pernah beternak sama sekali, mulailah kalau mau beternak mencoba ternak dulu 2 atau 3 ekor. Jadi dia bisa melihat dulu kondisi kambing. Dia belajar dulu terkait tentang hewan ini, kebiasaannya, ya, makanannya. Kalau bila perlu dia juga mempelajari tentang sistem pencernaannya, kebutuhan nutrisi kambing. Itu yang paling diperlukan ya teman-teman. Sehingga teman-teman setelah itu teman-teman bisa mengetahui, oh ternyata kambing butuh hijauan ini ya. Oh ternyata kambing tidak butuh banyak menggunakan rumput. Ya benar teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan seperti ini, odot saja teman-teman di dalam ternak kambing, saya berani jamin teman-teman, kambing teman-teman akan sangat jauh sekali pertumbuhannya. Teman-teman rentan sekali akan mengalami kegagalan. Sebabnya apa?
tidak cukup hanya sekedar memberikan odot, ya, karena nutrisi di odot ini banyak seratnya dan air, bukan protein. Nah, di protein teman-teman bisa manfaatkan ini daun singkong karet, ya. Ini cukup beracun teman-teman, ya, tapi aman kalau misalkan dikelola dengan baik. Seperti ini juga teman-teman, kates Jepang, seperti ini kaliandra, ya. Di sini kita juga ada andongan merah, ada indigo vera. Semakin banyak hijauan-hijauan itu dikasihkan ke kambing, macamnya, jenisnya, itu semakin bagus teman-teman, ya. Jadi perlu teman-teman mengetahui. Jadi jangan sekedar kemudian cari hijauan satu jenis atau rumput saja yang teman-teman berikan. Ya, kambing hidup ya mungkin hidup, tapi pertumbuhannya itu bisa melambat. Bahkan beberapa kasus kambing itu kurus dan mati. Kenapa? Ya, setiap hari hanya diberikan odot seperti itu. Jadi kambing itu teman-teman ada dua kemungkinan nanti kalau dia hanya makan satu jenis pakan. Yang pertama, dia kenyang dengan pakan ini tapi kualitas nutrisinya rendah. Atau yang kedua, kambing bosan. Mungkin teman-teman pernah melihat, kok kambing saya kok nggak mau makan padahal sehat, tapi nggak mau makan hijauan. Ya mungkin saja karena kambing bosan dengan pakan yang kita berikan. Seperti itu teman-teman, ya. Itu yang harus diketahui pertama sekali oleh peternak pemula, ya. Dan jangan memulai dengan ternak yang banyak. Sebabnya apa? Kalau teman-teman gagal, teman-teman bosan nantinya, atau teman-teman nggak mau beternak lagi, nggak terlalu merugi. Begitu juga dengan mesin chopper tadi teman-teman, ya. Kalau teman-teman baru mulai ternak kemudian beli mesin chopper, iya kalau teman-teman berhasil dan sabar beternak, ya. Kalau misalkan tidak, akhirnya berhenti, ya, maka teman-teman akan merugi sendiri karena modal yang dikeluarkan sudah besar, ya, alat-alat sudah dibeli, ternyata 2-3 bulan atau setengah tahun atau 1 tahun mengalami kendala yang akhirnya buat teman-teman putus asa dalam beternak. Seperti itu teman-teman. Jadi ilmu dulu yang perlu untuk teman-teman ketahui terkait tentang pakan ternak kita dan terkait tentang ternak kita sendiri teman-teman, ya. Harus seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa menurut saya tidak perlu untuk beli mesin chopper terlebih dahulu bagi peternak pemula? Ya, peternak pemula itu teman-teman, atau mau jadi peternak modern, bagaimanapun harus bisa ngarit. Harus bisa ngarit teman-teman, ya. Harus belajar ngarit itu teman-teman. Supaya apa? Supaya membantu teman-teman untuk mengenali daun-daun, rumput-rumput yang bisa dan bagus dimakan kambing. Jadi harus dibiasakan dulu teman-teman. Makanya tadi saya bilang, teman-teman ternak sedikit dulu. Supaya apa? Nggak berat dalam memberi pakan. Dan nggak semua hijauan itu atau daun-daun itu bisa jadi pakan kambing dan dicoper selesai. Nggak. Ya. Jadi teman-teman nggak bisa kemudian semua daun nanti digunakan. Atau rumput misalkan teman-teman aritkan semua. Ternyata teman-teman tidak tahu di situ ada rumput yang nggak mau dimakan atau ada hijauan yang berbahaya untuk ternak kita, dicoper semuanya seperti itu. Kemudian terjadi sesuatu dengan ternak, kan kita sendiri yang repot, ya teman-teman. Jadi peternak pemula itu selain ilmu, ya, yang dia pelajari, kemudian dia memulai beternak dengan skala kecil dan dia belajar cara mengarit. Itu penting teman-teman. Saya sendiri mengalaminya. Ya, pikir saya dulu ternak itu gampang, mudah, simple. Ternyata ketika saya beli pakan ini, menggunakan pakan itu, yang ngasih pakan ini, saya mengalami kendala yang sangat banyak ketika saya beternak. Problem-problem itu banyak sekali teman-teman, ya. Bayangan saya semua hijauan sudah chopper saja, ya, seperti daun ini. Itu pernah saya chopper, saya berikan ke kambing, ternyata nggak dimakan, ya. Atau mungkin rumput-rumput yang kita cari misalkan ternyata enggak juga dimakan oleh kambing, ya. Jadi teman-teman harus ketahui dulu rumput-rumput dan belajar dulu ngarit teman-teman. Dan kalau misalkan punya ternak sedikit, teman-teman enggak berat untuk ngaritnya, ya. Kalau 3 ekor mungkin cukup 1 karung, ya. Dan teman-teman juga bisa nyetok cukup banyak. Misalkan punya ternak 3 ekor, teman-teman nggak mau ngarit tiap hari, bisa teman-teman ngarit 1 ikat sehari,
digunakan untuk mungkin 2-3 hari atau ngarit 2 karung misalkan untuk kebutuhan 2 hari. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ternaknya sukses, sudah tahu tentang kambing, sudah mengerti tentang kambing, kebutuhan ternak, silakan kalau teman-teman mau membeli mesin chopper sebagai penunjang. Saya khawatir apa teman-teman, kalau beternak pakai nafsu ya, kalau ternak pakai nafsu teman-teman rentan gagal. Pengennya ternak sukses tapi belum punya ilmu pengalaman, beli ternak langsung 20 ekor, 30 ekor, kandang bagus, pakai mesin, ternyata sebulan pertama kendalanya banyak. 2 bulan kemudian ada terjadi kematian dan semisalnya. Akhirnya 6 bulan kemudian putus asa, akhirnya tetap dijalankan dengan berat, berusaha untuk jangan sampai rugi, terus bertahan beternak, yang akhirnya kemudian setahun setelah itu berhenti total. Kenapa? Capek ternyata. Kenapa? Lelah. Kenapa? Kambing banyak sakit. Kenapa? Kambing pertumbuhannya jelek. Kenapa? Kambing banyak yang mati. Seperti itu teman-teman. Jadi tolong teman-teman ya, yang peternak pemula belajar dulu. Belajar ilmunya, belajar ternak sedikit dulu. Mesin ini gampang teman-teman. Kalau udah berhasil, udah bisa menabung dari ternak, baru silakan teman-teman membeli mesin chopper sebagai penunjang teman-teman di dalam beternak. Mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan atau ada saran dan kritik silakan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.